Izin Pak, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Venerika Pasaribu dari kelas 11 IF1 dengan NIM 11S24026 dari Prodi S1 Informatika. Nah, di sini Pak, saya akan menjelaskan tentang tipe bentukan pecahan. Masuk ke baris yang pertama Pak, yaitu data pecahan. Data pecahan sama dengan pecahan yang memiliki A sebagai integer dan B sebagai integer dan menghasilkan derivation. Nah, di mana derivation ini adalah kemampuan untuk mencetak nilai dari tipe pecahan menggunakan fungsi show, sehingga kita bisa mendapatkan representasi string dari nilai-nilai ini Pak. Nah, masuk ke baris yang ketiga, di mana ambil A, di mana fungsi ambil A menerima satu argumen bertipe pecahan dan mengembalikan nilai bertipe integer, di mana fungsi ambil A mengembalikan nilai dari field A ketika diberikan sebuah nilai pecahan. Oke Pak, masuk ke baris yang keenam, yaitu ambil B, di mana argumen ambil B menerima satu argumen bertipe pecahan dan menerima hasil berupa integer, di mana fungsi ambil B mengembalikan nilai dari field B ketika diberikan sebuah nilai pecahan. Masuk yang ke baris ke-9 Pak, yaitu buat pecahan, yaitu fungsi buat pecahan menerima dua argumen bertipe integer dan mengembalikan nilai berupa pecahan, di mana buat pecahan adalah fungsi yang menerima dua parameter P dan N, lalu mengembalikan nilai bertipe pecahan dengan A diisi P dan dengan B diisi N. Masuk ke baris yang ke-12 Pak, yaitu tambah P, di mana fungsi tambah P menerima dua argumen bertipe pecahan dan mengembalikan nilai bertipe pecahan, di mana tambah P adalah fungsi yang menerima dua argumen, yaitu P1 dan P2 yang masing-masing adalah pecahan. P1 mengacu pada P1 dan P1 mengacu pada pembilang dan penyebut dari pecahan P1, sedangkan P2 dan BP2 mengacu pada pembilang dan penyebut dari pecahan P2. Fungsi ini menghitung pembilang hasil penjumlahan dengan rumus pembilang P1 dikali B P2 ditambah P2 dikali B P1 sama dengan pembilang P1 dikali B P2 ditambah P2 dikali B P1. Penyebut hasil penjumlahan adalah hasil kali dari penyebut hasil penjumlahan adalah hasil kali dari penyebut kedua pecahan penyebut, di mana B P1 dikali B P2 penyebut sama dengan B P1 dikali B P2. Hasilnya kemudian dibentuk menjadi pecahan baru menggunakan fungsi buat pecahan. Masuk yang ke baris yang ke-15 Pak, yaitu kurang P, di mana fungsi kurang P menerima dua argumen bertipe pecahan dan mengembalikan nilai bertipe pecahan, di mana kurang P adalah fungsi yang menerima dua argumen, yaitu argumen P1 dan P2 yang masing-masing merupakan pecahan. P1 BP1 ada pembilang dan penyebut dari pecahan P1, sedangkan P2 dan P2 ada pembilang dan penyebut dari pecahan P2. Pembilang hasil pengurangan dihitung dengan rumus bilangan P1 dikali B P2 dikurang P2 dikali B P1, di mana pembilang adalah P1 dikali B P2 dikurang P2 dikali B P1. Penyebut hasil pengurangan adalah hasil kali dari penyebut kedua pecahan penyebut, di mana B P1 dikali B P2 sama dengan penyebut, di mana B P1 dikali B P2. Hasilnya kemudian dibentuk menjadi pecahan baru menggunakan fungsi buat pecahan. Masuk yang ke baris yang ke-18 Pak, di mana
fungsi kali P, di mana fungsi kali P menerima dua argumen bertipe pecahan dan mengembalikan nilai bertipe pecahan, di mana fungsi kali P adalah fungsi yang menerima dua argumen, yaitu argumen P1 dan P2 yang masing-masing adalah pecahan. A P1 dan B P1 adalah pembilang dan penyebut dari pecahan P1, sedangkan A P2 dan B P2 ada pembilang dan penyebut dari pecahan P2. Pembilang hasil kali dihitung dengan rumus pembilang A P1 dikali A P2 sama dengan pembilang A P1 dikali A P2. Penyebut hasil kali dihitung dengan rumus penyebut dihitung dengan B P1 dikali B P2 sama dengan B P1 dikali P2. Hasilnya kemudian dibentuk menjadi pecahan baru menggunakan fungsi buat pecahan. Nah, masuk yang ke baris 21 Pak, yaitu bagi P, di mana fungsi bagi P menerima dua argumen bertipe pecahan dan mengembalikan nilai bertipe pecahan, di mana bagi P adalah fungsi yang menerima dua fungsi yang menerima dua argumen, yaitu argumen P1 dan P2. A P1 dan A P2 adalah pembilang dan penyebut dari pecahan P1, sedangkan A P2 dan B P2 adalah pembilang dan penyebut dari pecahan P2. Pembilang hasil bagi dihitung dengan rumus pembilang A P1 dikali B P2 dengan penyebut B P1 dikali A P2. Hasilnya kemudian dibentuk dan menjadi pecahan baru menggunakan fungsi bulat pecahan. Dibentuk dengan menggunakan fungsi buat pecahan. Masuk ke nomor 24 Pak, yaitu fungsi sama dengan P, di mana fungsi sama dengan P menerima dua argumen bertipe pecahan dan mengembalikan nilai, yaitu boolean, di mana boolean ini adalah true or false. Sama dengan P adalah fungsi yang menerima dua argumen, yaitu P1 dan P2 yang masing-masing adalah pecahan. A P1 dan B P1 adalah pembilang dan penyebut dari pecahan P1, sedangkan A P2 dan B P2 adalah pembilang dan penyebut dari pecahan P2. Fungsi ini memeriksa apakah hasil kali pembilang dari P1 dan dengan penyebut dari P2 sama dengan hasil kali pembilang dari P2 dengan penyebut dari P1. Dalam rumus ini dinyatakan A P1 dikali B P2 sama dengan A P2 dikali B P1. Jika kedua sisi dari persamaan ini sama, maka pecahan P1 dan P2 dianggap sama. Masuk ke baris yang ke-27, yaitu fungsi kurang dari P, di mana fungsi dari kurang dari P ini menerima dua argumen bertipe pecahan dan menemukan nilai bertipe boolean, di mana ini adalah true or false. Kurang dari P adalah fungsi yang menerima dua argumen, yaitu P1 dan P2 yang masing-masing adalah pecahan. A P1 dan B P1 ada pembilang dan penyebut dari pecahan P1, sedangkan A P2 dan B P2 adalah pembilang dan penyebut dari pecahan P2. Fungsi ini apakah memeriksa hasil kali pembilang dari P1 dengan penyebut dan penyebut P2 lebih kecil daripada hasil kali pembilang P2 dengan penyebut dari P1. Dalam rumus ini dinyatakan sebagai A P1 dikali B P2 lebih kecil dari A P2 dikali B P1. Jika pertanyaan ini benar, maka pecahan P1 dianggap lebih kecil dari pecahan P2. Fungsi utama bernama main diikuti dengan tipe I/O yang menunjukkan bahwa fungsi ini dapat melakukan operasi input atau output dan tidak mengembalikan nilai. Fungsi utama bernama main diikuti oleh DO yang menandakan bahwa akan ada serangkaian aksi
yang dilakukan dalam konteks input atau output. Ambil di mana di sini di nomor 32 di mana ambil nilai P1 dari input pengguna dan simpan sebagai integer. Nah, simpan di nomor 33 ambil nilai N1 dari input pengguna dan simpan sebagai integer. Nomor 34 ambil nilai dari P2 dari input pengguna dan simpan sebagai integer. Nah, ambil nilai N2 dari input pengguna dan simpan sebagai integer. Let patch didefinisikan pecahan 1 sebagai pecahan yang dibuat dari P1 dan N1. Pecahan 2 didefinisikan sebagai pecahan yang dibuat dari P2 dan N2. Masuk ke nomor 39. Cetak ke layar pecahan P1 sama dengan nilai pecahan 1 mencetak ke artinya mencetak ke layar string yang menunjukkan nilai dari pecahan 1. So, pecahan 1 mengubah nilai P1 menjadi string dan tanda plus ini digunakan untuk menggabungkan string. Masuk ke baris yang ke-40, yaitu cetak ke layar P2 sama dengan nilai pecahan 2. Mencetak ke layar string yang menunjukkan nilai dari pecahan 2 sama seperti sebelumnya. Nah, masuk ke baris yang ke-42, cetak ke layar hasil penjumlahan pecahan 1 dan pecahan 2, yaitu artinya adalah mencetak hasil penjumlahan pecahan 1 dan pecahan 2 menggunakan fungsi tambah P menampilkan hasilnya setelah mengubahnya menjadi string. Masuk ke baris yang ke-43, cetak ke layar hasil pengurangan pecahan 1 dan pecahan 2. Mencetak hasil pengurangan P1 dan P2 menggunakan fungsi kurang P. Masuk ke baris yang ke-44, yaitu cetak ke layar hasil perkalian P1 dan P2 dan P1 dan P2. Mencetak hasil pembagian P1 dan P2 menggunakan fungsi bagi P. Baris ke-45, yaitu cetak ke layar hasil pembagian P1 dan P1 dan pecahan P2. Mencetak hasil pembagian pecahan 1 dan pecahan 2 menggunakan fungsi bagi P. Di mana nomor 46 dibaca cetak ke layar hasil pemeriksaan kesamaan antara pecahan 1 dan pecahan 2. Artinya mencetak hasil pemeriksaan kesamaan antara P1 dengan P2 menggunakan fungsi sama dengan P. Baris yang ke-47, cetak ke layar hasil pemeriksaan apakah pecahan 1 dan pecahan 2. Artinya mencetak hasil pemeriksaan apakah pecahan 1 lebih kecil dari pecahan 2 menggunakan fungsi kurang dari P. Nah, di sini kita akan coba menjalankan kodenya, Pak. Apakah berjalan atau tidak? GHC min O P tiba pecahan titik HS. Nah, di sini Pak terbukti bahwa kode ini berhasil. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar.